Salam. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini ya, dalam video ini saya mau sedikit menceritakan pengalaman riwayat tentang diabetes saya teman-teman ya. Mulai pas pengecekan awal-awal HbA1c pas awal saya tahu kena diabetes sampai pengecekan HbA1c terakhir ya. Sebenarnya saya itu kena tahu kalau diri saya diabetes itu sudah lama teman-teman ya, mulai dari tahun 2018 akhir ya. Di situ saya merasakan kondisi fisik ya, tubuh terutama itu parah banget ya kondisinya. Pada saat itu tuh parah banget, pokoknya semua tanda-tanda gejala awal diabetes itu saya rasain teman-teman ya. Bahkan saya itu ada penyakit yang menurut saya sendiri tuh penyakit aneh ya. Nih pas ini hasil labnya ya, ini hasil labnya di tahun 2018 bulan 10 ini HbA1c saya 13,4 teman-teman ya, pengecekan pertama ini ya. Tapi sebelum saya cek HbA1c ini, saya cek dulu ke klinik ya, ke dokter tuh gula darah puasanya itu 300 teman-teman ya. Kalau ini kan rata-ratanya 338 teman-teman ya. Dengan HbA1c yang sangat tinggi sekali ini teman-teman, saya merasakan penyakit yang aneh sih kalau menurut saya. Anehnya gimana? Pada waktu itu tuh kalau tangan saya misalnya refleks ngambil sesuatu atau tangan saya kejepit atau gimana itu, jangankan disentuh ya, ditiup aja begitu aja sakit. Pokoknya saya merasakan ini penyakit kok aneh banget. Pernah suatu ketika tuh handphone saya tuh jatuh ya di tempat kerja tuh. Saya refleks nangkap gitu dari atas motor tuh. Terus habis itu tuh tangan tuh langsung lemes banget, nggak bisa digerakin itu. Tapi nggak lama teman-teman ya, paling sekitar 5 menit paling lama, 5 menit sampai teman saya pun mau coba, sini saya urut katanya. Jangan, saya bilang, boro-boro diurut. Lalat hinggap aja ke tangan nih sakitnya minta ampun, ditiup aja kena angin aja sakit itu. Tapi cuma 5 menit teman-teman, cuma 5 menit, habis itu hilang sendiri, ada tenaga lagi gitu. Itu sering ya, bahkan sebelum saya cek ke lab juga itu sering saya rasain ya, hampir seminggu tuh ada aja lah pokoknya ngerasain hal-hal seperti itu tuh. Yang sebelah kanan kalau nggak salah ini mati rasa, sakit gitu, nggak ada tenaga. Terus kalau disentuh gitu aja sakitnya minta ampun, aneh pokoknya. Sampai ditiup pun sakit kayaknya, kalau ada lalat nempel atau nyamuk aja bisa kesakitan, pokoknya aneh lah. Nah setelah itu pokoknya mulai dari mata burem, badan kurus kering, badan merasa panas, kesemutan, sampai ngantuk berat, sampai jantung bergetar tuh, sesak napas karena jantung tuh getarnya ini banget, cepat banget, ngedreg-dregnya tuh cepat banget. Itu saya rasain ya di pas awal-awal itu ya. Nah ini selang seperti itu, ini ada pengecekan kedua teman-teman ya. Nih pengecekan kedua di tahun 2021 teman-teman ya. 2021 ini ternyata HbA1c saya masih tinggi teman-teman ya, 8,1. Karena waktu itu tuh saya taunya kan searching gitu di Google, katanya puasa, kalau kita puasa itu bikin gula darah rendah. Nah di situ kan saya rajin puasa, badan tuh udah kurus kering ya, ditambah lagi puasa ya, nambah kurus. Tapi habis itu tuh kayaknya perasaan sendiri nih, kayaknya puasa udah lumayan, rutin puasanya udah lumayan lama ya. Saya kembali lagi makan bebas teman-teman, karena melihat badan ini kurus banget, pakai baju nggak pantas, tidur pun sakit, lutut sama lutut beradu, tulang sama tulang itu sakit banget. Saya makan bebas seperti biasa lagi, makan, badan balik lagi normal, lagi. Yang gak segemuk pas awal sih ya, cuman sedang lah gitulah. Dulu pas awal itu kan saya 73 kiloan lah, tinggi 173. Nah sempat kurus sampai berat badan 53. Nah ini udah naik lagi sampai 65. Wah ini udah mantep nih.
tapi tetap sih ngantukan tuh masih ada, kesemutan, jantung deg-deg tuh masih ada. Saya coba cek ya, ini hasilnya 8,1. Iya, memang ada penurunan daripada yang 13,4 itu ya ke 8,1. Nah, habis itu teman-teman saya cek lagi di tahun 2021, masih tahun yang sama nih, turun HbA1c saya turun 5,8. Nah, karena di situ saya banyak cari tahu ya di grup-grup Facebook segala macem dengan menu yang rendah karbo ya, bahkan saya waktu itu lepas nasi teman-teman ya. Memang kalau kita nggak makan karbohidrat sama sekali, maksudnya nggak makan nasi, nggak makan makanan utama kayak nasi, kayak bahan tepung-tepungan gitu, roti dan sebagainya, cuma makan proteinnya, khususnya protein hewani, memang cepet teman-teman ya, cepet, nggak perlu lama, sebulan aja kita rutin seperti itu, cepet langsung bisa turun HbA1c itu. Ini 5,8 ya. Nah, udah masuk zona kuning ya, 5,8. Oke, 5,8. Ini pengecekan ketiga teman-teman ya. Nah, di sini saya cek lagi di tahun 2021 ya, masih di tahun yang sama tuh sempat 3 kali ngecek, naik lagi 6,2. Nah, dari 5,8 naik lagi ya, masih di zona kuning sih ya, masih di zona prediabetes teman-teman ya. Karena di pas 5,8 ini saya tuh merasa bosan teman-teman ya, dengan menu-menu seperti itu bosan. Saya coba makan seperti biasa, tapi cuma sekali ya, misalnya makan nasi sehari tapi cuma sekali, tapi tetap porsinya itu porsi normal, nggak ada porsi dibatasin gitu, nggak ada teman-teman. Jadi ya ini naik lagi hasilnya 6,2 teman-teman ya, 6,2. Nah, setelah itu saya cek lagi nih yang terakhir teman-teman ya, di 2022 tahun kemarin ya, di bulan 9 ini turun lagi teman-teman di 5,9, turun lagi di 5,9, masih di zona kuning ya. Kalau menurut aturan itu kan masih dalam prediabetes ya. Di 5,9 ini saya rutin ini lagi apa, rutin puasa lagi ya, puasa sama cuman tetap ya makannya nggak ada ini, nggak ada waktu-waktu tertentu, masih bebas ya, nggak ada waktu khusus gitu. Nah, insya Allah nanti teman-teman ya, saya rencana mau ngecek lagi HbA1c saya teman-teman ya. Mudah-mudahan hasilnya masuk zona hijau ya. Zona hijau itu kan ini teman-teman, 5 di bawah kurang dari 5,7 teman-teman ya, itu masuk zona normal ya. Saya sih nggak berharap bagus banget ya, yang penting mah ada di 5,6, 5,7 itu aja udah alhamdulillah. Soalnya saya emang nggak ada pantrangan makan teman-teman. Dulu sih saya sempat pantrang, wah nasi tepung-tepungan nggak boleh, sayur pun dibatasi, harus sayur ini sayur itu, pokoknya saya kebanyakan protein dari hewani gitu. Cuman saya merasa bosan dan saya sekarang mah mengubah pola pikir ya, maksudnya saya mah sekarang mikirnya gini, menurut saya gitu ya, makanan itu nggak ada sih yang bikin sakit ke badan itu ya, nggak ada makanan yang bisa bikin kita sakit ya, karena makanan tuh nggak ada sih kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Yang bikin badan kita sakit karena makanan itu bukan makanannya sih kalau menurut saya mah, tapi mulut kita ini ya, nafsu karena makan kita ini. Nah, jangankan makan nasi banyak ya, coba aja minum segalon aja habisin tuh pasti badan kita oleng ya, mabok gitu kebanyakan air putih. Jadi sih saya sekarang kayak gitu ya, makan apa aja oke, cuman ya kita tahu diri lah ya, kita ini kan diabetes bukan seperti dulu waktu normal lagi ya, dibatasi dari jumlahnya, dibatasi dari, pokoknya itu 3J itu penting teman-teman ya, dari jumlah makanan yang kita mau makan, jenis makanannya apa, terus jam makannya, itu 3J itu kalau menurut aku sih pas ya kalau diterapin. Jadi saya mah sekarangnya makan nasi ya, tetap saya makan nasi sehari 2 kali ya, pagi siang gitu,
Kalau sore mah nggak makan nasi saya mah. Ya saya mah gitu teman-temannya. Jadi saya emang sekarang mah sih nggak ada pantrangan sih, pantrangan cuman di jam aja, di jam sama eh, jumlahnya aja sih, jumlah makanan yang mau kita makan gitu aja sih. Kalau untuk makanan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, saya sih nggak sekarang mah ya. Sekarang mah lebih ke ayo mau makan apa aja ayo, cuman ya tetap kita harus tahu diri ya kalau kita ini punya riwayat DM gitu ya. Misalnya makan nasi ya jangan senormal seperti waktu sehat dulu ya, misalnya dulu secentong 2 centong habis nggak apa-apa. Kalau sekarang mah ya tahu diri lah, ya paling 50 sampai 100 gram. Kalau untuk porsi nasi sih saya maksimal 100 gram yang saya batasin teman-teman ya, saya batasin gitu. Kalau misalnya mau makan roti ya makan, misalnya roti ya kalau yang biasa normal kita habis 5 suap ya kalau udah DM ya 2 suap kan, gitu aja sih saya mah. Yang penting mah tahu diri, tahu batasan gitu aja sih, nggak ada makanan khusus yang harus dihindari, itu nggak ada sih. Ya begitulah teman-teman ya, kisah cerita singkatnya pengalaman diabetes saya, pengecekan HbA1c saya mulai dari awal sampai terakhir pengecekan teman-teman ya. Kalau untuk kisah pas awal-awal saya tahu gimana ceritanya tentang awal saya tahu diri saya kena DM itu ada ya di video sebelumnya, udah saya ceritain di sana dengan sistem pola makan yang saya terapin selama kurang lebih 3 bulan ini ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan hasilnya gitu kan. Saya juga nanti di sharing ke teman-teman ya, kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau misalnya saya ada pantrangan makan atau saya makannya khusus, misalnya makan makanan yang rendah karbo, ya saya mungkin nggak bisa ngasih tahu ya ke teman-teman. Kalau teman-teman misalnya coba makan ini hasilnya berapa, saya nggak bisa seperti itu. Makanya sekarang mah saya makannya tergolong bebas sih, cuman tahu batasan sih, itu aja sih teman-teman ya. Sekarang mindsetnya agak dirubah sih, semua makanan sih kalau menurut saya nggak ada yang bikin sakit ke badan. Yang bikin sakit ke badan kita ya mulut kita, nafsu makan kita itu, rakusnya kita itu yang bikin kita menyebabkan penyakit dalam badan itu. Insya Allah lah semua makanan yang halal gitu ya, nggak ada sih mudaratnya ke badan itu insya Allah. Baik teman-teman ya, mungkin segitu aja cerita pengecekan HbA1c awal saya ya. Buat teman-teman yang bertanya berapa sekarang HbA1c-nya, ya terakhir tuh ya segitu ya, 5,9. Memang masih di zona prediabetes teman-teman ya, tapi insya Allah saya mau ngecek lagi. Mudah-mudahan bisa tetap sehat selalu ya, biar bisa berbagi pengalaman ke teman-teman ya, khususnya yang saya pribadi rasain teman-teman ya. Mungkin segitu aja video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat selalu ya, tetap dikontrol ya, pola makannya dijaga ya dengan baik supaya tidak gula darahnya tidak terus tinggi ya, biar bisa dijaga kadar gula darahnya biar nanti nggak menimbulkan komplikasi penyakit ke yang lainnya teman-teman ya. Baik, terima kasih, salam